Yuk, selamat datang di channel Paijo Flasher. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HP Xiaomi ya. Jadi ini kendalanya nggak bisa ngecas. Setelah kita cek dan dicek ya, kita keker ya, kita teropong dan kita kita kaca pembesar, kita intip-intip ya. Ternyata pinnya tuh ada yang ke atas satu ya. Nah itu ya, putih satu tuh ya, kelihatan ya. Tuh kelihatan kan. Nah wajar ya kalau nggak bisa ngecas ya, karena ini sebelumnya normal ya. Jadi tiba-tiba nggak bisa ngecas, kenapa ya? Ternyata penyebabnya itu ketika mencolokkan kabel data yang mikro itu dipaksa ya, posisinya nggak pas tapi dipaksa masuk ya, dan akhirnya salah satu pin atau jalur itu keangkat ke atas. Untungnya HP ini nggak konslet ya, kalau konslet mati deh. Jadi masih nasib baik ya, HP-nya nggak konslet. Ini langsung kita eksekusi saja ya. Di sini saya akan mengganti konektor cas Omni ya. Jadi cuma konektor casnya yang kita ganti, karena biasanya kita ganti itu ganti satu set ya. Nah ini enggak ya, ini langsung kita ganti konektornya saja. Tetap menggunakan PCB yang ori ya, yang bawaan dia ya, karena untuk gantinya pun juga mudah ya. Jadi siapkan dulu ya blower atau solder ya maksudnya. Ini sengaja saya nggak memakai PCB holder ya, jadi kan mudah ya. Karena mudah saya nggak menggunakan PCB holder ya. Kalau teman-teman baru belajar pakai ya, karena kalau memang belum pengalaman bahaya ya kalau nggak memakai ya, nanti bisa lari untuk papan casnya. Kemudian kita oleskan amtek ya, sedikit amtek, lalu kita blower ya. Kalau misal blower itu kurang panas, bisa dibantu dengan solder ya, jadi proses mengangkatnya itu cepet ya, langsung kecabut ya. Setelah itu kita bersihkan dulu ya untuk bekas timah itu menggunakan solder wick sama solder ya. Ini kalau orang nyebut itu penyerap timah ya, dalam bahasa toko solder wick. Jadi fungsinya untuk menyerap timah ya. Jadi timah-timah yang lama tuh pasti keangkat ya pakai ini ya. Dan jangan lupa ya, untuk waktu bersihin pakai soldering wick ini usahakan soldernya itu panas ya, karena ada beberapa solder yang panasnya kurang ya. Jadi kalau panasnya kurang nanti nggak ini ya, nggak maksimal untuk menyerapnya. Lalu kita kasih timah baru ya di pin ya, jalur 5 pin itu ya. Kemudian kita bersihkan dulu pakai sikat gigi atau kuas ya, dengan dikasih thinner dikit. Kemudian kita lap ya. Jadi usahakan ya jangan kotor ya. Kalau posisi kotor tuh susah nempel ya kadang-kadang. Jadi untuk hasil maksimal ya kita bersihkan bener-bener ya. Kemudian kita pasang ya.
Ini tinggal kita solder saja, sudah jadi ya. Di sini memanfaatkan apa yang ada di depan mata ya. Jadi tanpa menggunakan apa namanya PCB holder ya. Kita oleskan sedikit ya untuk apa namanya amteknya ya, biar cepat panas merata ya. Lalu kita solder, kita kasih timah dikit ya. Jadi fungsi amtek ini di samping cepat panas, dia bisa ini ya, lebih rapi ya untuk solder, hasil soldernya ya. Tapi yang paling penting itu panasnya cepat ya. Kita solder yang bagian kakinya dulu ya, terutama yang untuk menopang atau menggigit PCB nya ya. Setelah itu baru di 5 jalur ya, 5 jalur plus minus dan data ya. Cukup mudah ya. Ini usahakan kalau untuk nyolder yang 5 jalur tadi, usahakan mata soldernya itu yang runcing ya, runcing dan panas ya, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau nggak panas nanti susah ya untuk mematangkan timahnya ya. Dan kalau nggak runcing juga susah ya, karena posisinya itu kecil ya. Untuk 5 jalur tadi sangat-sangat kecil ya. Kalau dia tumpul nanti cuma akan menempel ya, 5 jalur itu bisa menempel semua ya. Maka dari itu usahakan sih memakai solder mata solder yang runcing ya. Kita bersihkan lagi ya untuk setelah apa namanya, setelah diganti dari solder ya. Jadi biar sisa-sisa amteknya tadi hilang ya, biar nggak lengket juga. Lalu kita pasang lagi. Jadi sebelum dipasang kita tes cas dulu ya. Nah, bisa ya. Jadi jangan buru-buru dipasang ya, karena kalau nggak dites nanti nggak tahu hasilnya ya. Oke, langsung kita rakit ya, karena ini sudah bisa ngecas, tinggal kita bikin nota ya. Nah, untuk harga servisan sendiri pun bervariasi ya teman-teman, tergantung daerah juga, tergantung tingkat kesulitan juga ya. Apalagi untuk penggantian cas seperti ini sangat sering ya. Jadi masing-masing toko itu pasti ada patokan harga masing-masing ya, nggak sama ya. Dan modal juga berpengaruh ya, modalnya berapa. Jadi sangat bervariasi ya untuk harganya. Dan kita rakit lagi ya, tinggal pasang fingerprint, tutup belakang, sudah kita kasih konsumen atau usernya ya. Oke, cukup sekian ya untuk mengganti konektor cas only ya untuk HP Xiaomi Redmi 4X ya. Jangan lupa dukung kami terus ya teman-teman dengan cara like, subscribe dan komentarnya. Terima kasih. Salam Paijo.